Ya, ini adalah untuk dependensi parsing ya. Dependensi parsing kita mulai. Ini adalah penjelasan ringkas, dan penjelasan yang lebih detailnya ada di tempat lain yang saya udah coba buatkan juga di kesempatan yang sebelumnya. Di outline di sini, outline-nya saya mengambilkan dari buku Speech and Language Processing tersebut. Yang pertama adalah pengantar, kemudian relasi dependensi, kemudian formalisme, kemudian tribank dependensi ya. Ya, jadi bank atau bank atau kumpulan pohon dependensi. Kemudian yang berikutnya adalah parsing, dua jenis parsing. Yang pertama adalah yang lebih lama ya, yang pendekatan yang lebih lama yaitu dengan transisi. Bagaimana melakukan proses parsing dengan transisi. Kemudian yang kedua adalah proses parsing dengan pendekatan graf. Kemudian bagaimana mengevaluasi proses parsing. Ini bagaimana mengevaluasi hasil dari proses parsing, dan kemudian berikutnya adalah summary-nya. Ini adalah pertama introduction, ini yang dasarnya ada pohon sintaks atau pohon dependensi, singkatnya lagi pohon dependensi atau dependency tree. Yaitu adalah yang namanya juga pohon atau tree, nanti bentuknya adalah pohon. Ini adalah sebagai, katakanlah sebagai hasilnya, sebagai outputnya dari sebuah proses di sini, di mana proses itu adalah kita sebut dengan melakukan parsing ya, proses parsing, di mana parsing di sini adalah parsing dependensi ya. Di sini adalah parsing dependensi. Kalau yang sebelumnya kita ada konstituensi atau istilah lainnya adalah frase, kalau di sini adalah dependensi. Ini yang sangat dasar, yang awalnya adalah pertanyaan-pertanyaan dasar untuk sebuah konsep, yaitu di sini konsep itu adalah pohon dependensi atau juga proses parsing dependensi, yaitu apa. Apa itu pohon dependensi? Ya, saya kira kita perlu harus tahu, nanti akan kita lihat dan contoh-contohnya. Kemudian untuk menghasilkan atau pohon dependensi itu dari apa inputnya. Ya. Kemudian mengapa perlu pohon dependensi? Ya. Mengapa perlu pohon dependensi? Nah di sini untuk mengapanya, saya kira untuk bukan hanya di sini, bukan hanya di materi ini, tapi materi-materi yang lain seperti post tagging, kemudian juga ada konstituensi parsing, kemudian ada ya dependensi ini, kemudian di samping post tagging itu adalah sequence labeling yang lain, seperti misalkan name entity recognition yang sekilas sudah kita bahas, kemudian yang juga yang selanjutnya seperti representasi semantik misalkan. Nah itu untuk mengapanya itu di tas NLP seperti itu ya, yang seperti itu artinya bukan yang katakanlah aplikasi ya. Kalau aplikasi itu adalah seperti misalkan machine translation yang memang digunakan biasanya usernya orang. Nah kalau di sini seperti pohon ini, pohon dependensi ini digunakan bisa oleh orang yang belajar atau untuk ilmu linguistik, baik itu ahli ataupun untuk yang belajar linguistik atau praktek linguistik, atau juga proses NLP berikutnya. Jadi pohon-pohon itu nanti digunakan untuk proses NLP yang lebih atas lagi ya istilahnya begitu ya, seperti misalkan untuk ekstraksi informasi atau untuk machine translation dan lain-lain. Jadi sebagai salah satu untuk alat bantu atau untuk data atau katakanlah juga sebagai fitur ya, fitur untuk proses task NLP yang lebih katakanlah lebih besar lagi. Kemudian bagaimana caranya? Nah ini bagaimana cara membangun pohon dependensi. Ini ada dua yang seperti tadi di outline, yaitu yang pertama dengan transition based, ya berdasarkan transisi, yang kemudian berdasarkan
graf ya, berdasarkan transisi dan berdasarkan graf. Nanti akan kita lihat ini untuk membangun ini, baik itu berdasarkan transisi atau berdasarkan graf, itu utamanya saat ini adalah dengan pembelajaran atau learning. Sebagaimana juga untuk tas-tas yang lain selain untuk parsing dependency ini. Jadi ada post tagging dan lain-lain itu juga banyak yang berdasarkan pembelajaran atau machine learning ya, pembelajaran mesin. Nah, ini juga nanti salah satu pendekatan utama adalah menggunakan pembelajaran yang semakin lebih populer ini adalah menggunakan pembelajaran. Jadi dasarnya, salah satu dasarnya adalah di sini machine learning, tetapi di sini tidak bisa digunakan secara langsung, dalam arti nanti perlu ada semacam trik-trik bagaimana utamanya adalah inputnya atau arsitekturnya yang sesuai dengan arsitektur neural network, misalkan ya, untuk misalkan deep learning neural network ya, jadi machine learning yang deep learning itu bagaimana arsitekturnya sehingga sesuai bisa digunakan untuk dependency tree. Ya, saya kira seperti itu secara garis besar untuk apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah contoh pohon dependensi yang direpresentasikan secara visual dengan grafik garis-garis busur dan simpul seperti ini. Ini dapat dikatakan simpul ini atau kata-kata di sini, kemudian di sini adalah busur-busur. Ini adalah representasi pohon dependensi itu seperti ini. Dependensi, ada ketergantungan. Di sini untuk pohon yang sama, ini adalah sebuah pohon, ini adalah pohon yang lain, bisa dinyatakan dengan cara seperti ini atau cara ini. Meskipun dengan catatan di sini label busur-busur ini tidak dituliskan ya, sebenarnya bisa dituliskan seperti ini, seperti prefer ke I di sini, prefer ke I, ini adalah N subject di sini, N subject di sini, kemudian prefer ke flight di sini, ini adalah D object, direct object. Ya, kita lihat di pohon dependensi ini adalah biner. Ya, relasinya biner, artinya dua kata. Di sini dua kata, artinya antara I, misalkan ini relasi ini ya, busur yang dinyatakan dengan busur ini adalah antara prefer dengan I. Busur yang ini antara prefer dengan flight. Antara busur ini antara flight dengan the, semua adalah biner. Kecuali yang ini adalah yang rootnya aja. Nah, ini juga biner, ini adalah dua. Kemudian kita lihat bahwa di dependency ini ada panahnya, busurnya berarah di sini ya, busur berarah, jadi yang biner dan berarah. Berarah itu ada ini yang asalnya di sini, kemudian yang di ujung panah, di panah masuknya di sini. Ya, jadi di sini istilahnya adalah ada head-nya atau yang utamanya dan dependensinya. Ya, ini jadi kalau kita lihat seperti contohnya adalah ini, misalkan salah satu contohnya kalau untuk melihat mana sebagai yang head dan dependent, head itu adalah katakanlah yang utama dengan dependennya, ini adalah seperti misalkan morning flight, ini berkaitan dengan seperti konstituensi atau frase ya. Morning flight itu adalah flight, di mana ini adalah intinya. Morning flight itu adalah flight, kemudian ini adalah the modifier. Jadi dependent itu atau istilahnya modifier yang memodifikasi flight, tapi dimodifikasi morning, flight yang pagi, bukan penerbangan yang siang atau bukan penerbangan yang malam, misal sore atau malam, tapi penerbangan yang pagi. Jadi morning flight itu adalah flight. Jadi ini adalah head-nya, kemudian modifiernya, istilahnya dependent-nya, ini adalah morning. Jadi flight yang morning, ya. Flight yang apa? Flight yang apa misalkan? Ya gitu ya. Jadi biner
Ya, ini relasinya biner. Kemudian ada dependency. Ini dependensinya itu ada head-nya, ada dependent-nya, atau istilahnya head-nya atau yang utamanya dengan modifier-nya. Ini adalah, jadi menjawab juga pertanyaan apa itu pohon dependensi. Pohon dependensi itu adalah seperti ini contohnya, di mana kalau yang sederhananya lagi adalah seperti misalkan nanti kita lihat di sini adalah apa? Adalah seperti subjek objek. Jadi seperti misalkan oh ini subjek objek ini ya, subjek objek kan seperti ini. Atau yang contoh lebih sederhananya lagi seperti misalnya subjek objek adalah gini. Saya belajar misalkan apa? Belajar matematika. Ya, misalkan seperti itu. Nah, ini kan ini awalnya dari predikat dulu. Predikat ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Kita bisa tuliskan di sini subjek atau direct and subject, noun subjek, subjeknya noun. Kemudian ini direct object, di objek. Ini adalah objeknya. Nah, ini contoh dependensi seperti ini yang sudah kita sudah pelajari sejak kita mungkin di SMP barangkali atau SMA. Ini adalah seperti itu. Jadi ya, kemudian ya seperti itu ya. Jadi bisa kemudian ya, kemudian bisa dinyatakan juga seperti ini. Ini tidak perlu panah. Artinya panah itu adalah ke bawah. Panah itu berarti ini ke bawah, panahnya ke sini. Panahnya ngarahnya ke bawah. Seperti ini. Jadi kita lihat seperti ini. Ini paling tinggi dari root kan prefer. Ini. Kemudian di bawah prefer itu apa? Ada I dan flight. Ini ada I dan flight, ya kan? Kemudian I tidak ada lagi di sini, memanah kemana nggak ada. Kemudian flight dia memanah ke morning dan Denver. Jadi artinya flight itu modifiernya itu adalah morning dan Denver. Flight itu adalah morning dan Denver, dan the sebagai determinernya, dan morning dan Denver. Jadi flight yang pagi dan menuju ke Denver. Jadi ini panahnya ke bawah seperti ini. Nah, kemudian the tidak ada memanah-mana, morning tidak ada memanah-mana, flight tadi udah, through ini enggak ada, kemudian Denver ini ke bawah. Ya seperti ini. Ya saya kira gitu. Hanya di sini tidak ada diberi label. Saya kira cukup jelas di sini. Kemudian ini bentuk yang lain ya. Kalau tadi itu kan bentuk yang grafikal, yang visual, yang graf itu, yang jelas graf ada panah-panah busur dan ininya ya, ada simpul dan busurnya. Kalau di sini adalah ya sama seperti tadi, hanya bentuknya teks seperti ini yang tentunya lebih friendly untuk mesin ya di sini. Di sini ada prefer ini adalah seperti tadi, dan di sini adalah relasi-relasinya ya, seperti root ke prefer. Ini hanya kebetulan dikasih nomor aja supaya lebih memudahkan juga, kasih nomor supaya misalkan katakanlah mungkin ada sama-sama prefer, 2 prefer atau 2 Denver gitu, tapi nomornya kan bisa berbeda. Nah, ini nomor sebagai ID ya, jadi root ke prefer gitu ya tadi ya. Ya, kemudian dari prefer ke I, dan dari prefer juga tadi ke flight dan seterusnya gitu. Dan flight ke Denver, dan tadi harusnya itu sudah seperti itu. Nah, ini jadi tampilannya atau representasinya bisa seperti ini. Ya kebetulan saja di sini ini apa? Nanti akan kita lihat, kita temukan juga apa yang disebut dengan universal dependency. Tapi ini saya kira nggak begitu kita abaikan di sini. Yang penting di sini adalah representasinya seperti ini. Nah, ini kita sudah mempelajari untuk dependensi dan untuk frase ya. Maaf sebentar ya, ini saya ini dulu kepotong tadi. Kenapa kepotong? Nah, ini dikit. Ini adalah
membandingkan antara dependensi dan konstituensi untuk kalimat yang sama, untuk input kalimat yang sama. I prefer the morning flight through Denver. I prefer the morning flight through Denver. Ini adalah dependensi dan ini adalah frase. Kita lihat di sini, ini adalah yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana kita lihat di sini dependensi ini langsung kata-kata saja di sini, kata-kata. Tidak ada tambahan entitas atau tambahan simpul-simpul yang lain. Ini tidak ada ada simpul ini. Kalau di frase kan ada NP, non-phrase, off-phrase, non-phrase. Iya, kemudian kebanyakan phrase ya. Ada di sini nom juga, ada prepositional phrase. Nah, ini tidak ada seperti itu tambahan, hanya langsung dari kata dihubungkan ke kata secara biner ya. Nah, kalau di sini ini adalah ada frase, jadi konstituensi, ini konstituensi atau istilah lain frase, sehingga di sini adalah frase-frase. Ya, contohnya seperti ini. Di sini adalah morning flight. Morning flight itu adalah atau the morning flight through Denver. The morning flight through Denver ini adalah sebuah frase nominal. Jadi penerbangan pagi melalui Denver ini kan sebuah penerbangan, sebuah noun. Tapi nounnya bukan kata, karena ini adalah frase, inilah frase. Jadi dibuat frase-frase. Ya, dibuat frase-frase masing-masing ada kebutuhannya, dependensi, ada keperluannya, di sini ada keperluannya, masing-masing juga ada keperluannya untuk proses NLP. Nah, ini juga sama seperti yang slide sebelumnya barusan, di mana di sini menggambarkan ada perbedaan dependensi dengan konstituensi atau frase. Ini frase ya, frase untuk kalimat yang sama. Ya, ini di mana di sini meskipun di sini tidak ada tambahan, tidak representasinya tidak ditampilkan tambahan not frase-frase ya. Tidak ditampilkan frase-frase. Ya. Kalau yang standarnya lebih umumnya ini ditampilkan frase-frase, tapi kalau di sini yang ditampilkan yang di konstituensi atau frase ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di sini adalah head-nya. The difference adalah difference. Understand difference adalah understand. To understand adalah understand. Sebagaimana laptop hitam adalah laptop. Jadi laptop hitam, misalkan ini laptop hitam adalah laptop. Ya, seperti itu. Ini adalah kalau di sini yang ditampilkan bukan frasenya apa, seperti misalkan non-phrase, prepositional phrase, verb phrase, tapi di sini adalah head-nya. Karena phrase itu juga, frase itu juga ada head dan dependent-nya ya. Seperti halnya di dependensi seperti ini. Kalau di sini lebih katakanlah dari sudut pandang katakanlah kelebihannya, di sini lebih bersih, lebih langsung, sehingga kalau kita ingin melihat dependensi antar kata, hubungan antar kata ini langsung antara R dengan V. Ini hubungannya atau antar kata di dalam sebuah kalimat ini langsung. Mana predikat, kemudian ini adalah subjek, misalkan dikasih label di sini subjek, di sini misalkan ada objek dan seterusnya, seperti itu ya. Ini memperlihatkan lagi adalah antara dependensi dan konstituensi. Kemudian ini adalah ya ini juga konstituensi diperlihatkan dengan yang teks yang tanpa visual grafik, dengan hanya teks saja dengan kurung-kurung seperti ini. Tapi pada prinsipnya adalah ini adalah pohon, di mana di sini yang untuk yang konstituensi ya, yang frase di sini ditampilkan ada non phrase. Ini adalah
verb phrase ya. Jadi ada tambahan simbol-simbol ini. Bukan hanya kata-katanya saja di dalam kalimat tersebut. Itu adalah untuk introduction seperti itu. Kemudian hubungan-hubungan dependensi. Jadi yang tadi ditampilkan atau direpresentasikan dengan busur di sini. Jadi di sini relasi yang secara tata bahasa dependensi, jadi bahasa Inggris misalkan, untuk bahasa Inggris dependensinya bagaimana, artinya subjek, misalkan sederhananya ada predikat, subjeknya mana, objeknya mana. Untuk bahasa Indonesia ada sebuah kalimat, subjek predikatnya mana, kemudian subjeknya mana, objeknya mana. Nah itu kan dengan tata bahasa dependensi. Ya kalau yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu adalah tata bahasa konstituensi, artinya bagaimana kita mengelompokkan menjadi frase-frase. Kalau di sini hubungan antar kata, antara berawal dari predikat, kemana subjeknya, mana objeknya, dan seterusnya. Nah di sini hubungannya itu adalah dengan ada ya secara di ilmu linguistik ya, ada tata bahasa tadi, tata bahasa hubungan ya, yang biner. Ya. Jadi dependensinya itu biner antar dua kata yang menyatakan struktur ketergantungan, bentuk ketergantungan atau dependensinya atau relasi untuk dependensi bisa subjek, bisa objek, ya, dan lain-lainnya. Nanti ada kita lihat, ada yang lebih lengkapnya lagi label-label dependensi ini. Ini tadi ada head ya, yang utamanya ya, head yang utamanya yaitu yang kalau panah itu adalah yang asal usul panahnya. Kemudian ada yang saya sebut dependent atau argumen istilahnya, argumen atau modifier ya, yang di panah itu ya. Jadi ini adalah head dan dependentnya ya, ada head dan dependent, atau kadang-kadang di ini dengan argumen, atau yang lebih standarnya adalah dependent atau modifier. Di sini ini adalah head adalah yang utama, artinya ini panah ke sini, biasanya panah ke situ ya. Ada juga yang kadang-kadang panahnya dibalik, tapi yang lebih umum adalah dari head panahnya ke dependent di sini. Nah, ini contoh, ini ada di beberapa bahasa, sebuah bahasa Inggris, bahasa yang lain. Untuk kalimat yang sama, ini ada terjemahannya, di mana ada proyek-proyek untuk bagaimana sih sebaiknya membuat dependensi, cara membuat panahnya. Mungkin kalau untuk subjek dan objek yang itu cukup dasar, tidak banyak perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Tetapi untuk kalimat yang semakin kompleks, kemudian juga untuk perbedaan masing-masing, perbedaan bahasa satu dengan bahasa yang lain, meskipun ininya sama, kalimatnya sama, terjemahannya kadang-kadang berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah a cat chases rats and mice untuk bahasa Inggris, kemudian ini adalah terjemahannya dan terjemahannya. Ternyata mereka mempunyai tim-tim peneliti itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda untuk membuat panah-panah ini ya, dependensi pohon ini. Nah, kemudian ada proyek yang coba menggabungkan jadi untuk universal ya. Universal itu artinya dibuat yang standarnya. Tapi intinya adalah ini adalah ya dependensi ya. Nah, kemudian tadi yang sederhananya hubungan itu adalah subjek dan objek. Ada dari predikat, rootnya adalah predikat, kemudian subjeknya mana, objeknya mana. Nah, di sini bukan hanya subjek dan objek, tapi ini ada beberapa hubungan di sini. Ada beberapa hubungan yang diambilkan dari hubungan-hubungan atau busur ya. Kalau di graf tadi busur, hubungan itu adalah busur yang berarah. Ini diambilkan dari proyek universal dependency, di mana ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok, dan masing-masing kelompok relasi ini adalah ada beberapa kelompok yang kedua, ketiga. Seperti contohnya misalkan
klausal argument relation, jadi antar relasi yang klausal dengan argumen. Contohnya adalah nominal subjek, ya, nominal subjek. Jadi dari seperti tadi contohnya n subs ini adalah dari predikat ke subjeknya, di mana subjeknya adalah nominal. Kemudian ada direct object, indirect object, klausal komplement, dan lain-lain. Jadi ada bukan hanya subjek dan objek aja, ini ada beberapa yang lain. Ini contohnya adalah seperti ini yang tadi, mirip. Ini adalah berawal dari predikat. Ini untuk kalimat yang sederhana ya, untuk sebuah kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu biasanya adalah predikatnya satu ini. Kalimat kompleks biasa predikatnya bisa lebih dari satu. Ini kalimat sederhana di mana predikatnya satu, artinya rootnya ke sini, panah ke sini, yang kemudian dari sini ke mana gitu ya. Ini adalah n subject, ini d object, ini adalah determiner, n modifier case. Ya, sekali lagi ini adalah dengan biner ya, bidirectional dan directed, dan ini bisa ada relasinya apa? Relasi antar dua kata tersebut. Nah, ini contohnya ya, contohnya untuk head dan dependentnya. Ya, head dan dependentnya. Head itu adalah asal usul panah yang digambarkan tadi. Dependent itu adalah yang di panah masuknya. Contohnya adalah ini. Sebuah kalimat sederhana ya, di mana di sini contohnya di sini adalah United canceled the flight. Ya, contohnya head-nya itu adalah untuk relasi n subject. Ini adalah cancel sebagai head ya, yang dimiringin italic ini adalah head-nya ya. Kemudian yang ditebelin ini adalah dependent-nya. Di sini panahnya ke sini artinya. Sebagai contoh n subject. Ini contoh di objek, direct object. Dari diverted ke flight. Ya. Kemudian contoh yang lain, direct object, book. Booknya book apa? Membooking flight. Kemudian indirect object, ini membookingan flight untuk dia. Jadi book ke her itu adalah indirect object. Kemudian n mod, ini dari flight ke morning, modifier, adjective modifier. Ini adalah flight yang cheapest. Yang nam mod, ini adalah flight yang 1000, sebanyak 1000. Ini jumlahnya 6 ini. Dan ini dari utmost, jadi contoh-contohnya adalah seperti itu. Determiner, flight ke the, flight ke which. Ini cons ya, cons tadi apa, conjunction misalnya ya. Apa konjang ya. Konjang ini adalah dari flew ke drove, kemudian drove ke n, dan case adalah dari Houston ke flew. Jadi contoh-contoh relasi-relasinya adalah contoh untuk bahasa Inggris adalah seperti ini. Ini ada juga untuk bahasa Indonesia di Tripbank Universal Dependency. Ini ada banyak bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia, di mana di universal dependency itu adalah dengan di situ ada paralel, kalimat paralel atau artinya terjemahannya, di mana antara bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya, di mana di sini yang tabel ini adalah pohonnya yang dinyatakan dengan seperti ini ya, di mana di sini adalah ini nomornya, nomor untuk ke sini ini. Para konservasionis menyambut baik pengumuman komisi itu, kemudian rootnya itu adalah sambut, dari sambut, kemudian dia ke mana ya, dari sambut itu kan 0 ya, sambut, kemudian gimana ya, ini adalah kemudian sebentar ini, oh ini 3 ya, 3 itu adalah ini ya sambut ya, jadi ini dari sambut ke konservasionis karena ini 3, jadi ini memanah ke sini
Ini kan 3 asal usulnya, ini adalah asal usulnya, asal usul tanahnya, ada headnya, ini adalah headnya, ID headnya, ini ID headnya dari 3. Jadi conservationist itu dari 3. Kemudian kalau para itu dari 2. Ini tanahnya ke sini ke 2. Dan seterusnya. Seperti itu. Ini kemudian berikutnya formalisme dependency. Ya, formalisme dependency salah satunya yang penting di sini adalah apa yang dinamakan dengan projectivity. Ya, pohon dependency itu pada prinsipnya adalah graf, yaitu graf yang berarah, ada istilahnya ada simpul dan busur, atau istilahnya bahasa Inggrisnya nodes, atau istilahnya vertex atau vertex ya. Kemudian arch atau edge. Nah, kita ada kemudian di graf, artinya di sini ada 2 yang biner ya, yang berarah atau orientation atau direction. Ini adalah yang tadi, adalah graf berarah, di mana di pohon itu ada 1 simpul root. Ini adalah root, kalau digambarkan di sini adalah di sini rootnya. Kemudian semua simpul hanya 1 panah masuk, artinya dia dependent dari hanya 1 head. Dependent hanya dari 1 head masing-masing. Ini adalah dependent dari 1 head, artinya panah masuknya cuma 1 ke masing-masing kata tersebut ya. Kalau di sini panah itu adalah yang ke bawah itu adalah panah ini ke bawah ini, yang tidak digambarkan tapi sudah implisit ini ke bawah. Seperti ini. Kemudian semua simpul, semua 1 root, kemudian sama simpul hanya 1 panah masuk, kemudian ada jalur yang unik dari root ke setiap simpul. Ya, jadi dari root di sini untuk simpul di sini ada jalur yang unik ya, dari sini root ke prefer ke flight ke Denver. Artinya satu jalur yang unik aja. Artinya nyampe dari root nyampe ke semuanya dan hanya 1 alternatif, nggak ada alternatif, hanya 1 jalur aja. Tidak bisa dari root ke Denver itu di samping ke sini kemudian ada juga jalur yang lain, tidak ada. Jadi ini adalah 3 prinsip ini, pohon dependency. Ya, kalau di sini saya kira juga bisa terlihat lebih jelas ya, di mana ada 1 jalur yang unik yang untuk yang ketiga ini. Ya, dari sini root kan di sini ya, root ya kan hanya 1 jalur aja. Itu dari sini hanya 1 jalur aja. Ya, dari sini hanya 1 jalur aja. Artinya juga adalah ini artinya adalah dia tidak bisa ya mempunyai 2 induknya ya, ini jadi berkaitan ya, antara di sini ini berkaitan ya, yang kedua dengan ketiga ini. Ya. Kemudian ada yang disebutkan projectivity ya, sebuah busur ya, busur adalah yang panah ini, yaitu dari sebuah head ke sebuah dependent dikatakan projective jika ada jalur dari head tersebut ke setiap kata yang terletak di antara head tersebut dan dependentnya. Jadi misalkan di sini antara prefer dengan prefer sebagai head ke dependentnya adalah flight di sini ya, di sini ini untuk setiap ini yang di antara prefer dan head di sini prefer dan flight di sini ya, ini kan antara prefer dan flight, antara head dan dependentnya di sini. Jadi kita menyoroti sekarang, yang kita sedang soroti adalah busur ini, apakah ini projektif atau tidak ya. Busur ini yaitu head, ada headnya dan ada dependentnya, apakah projektif atau tidak? Dikatakan projektif kalau di antara yang head dan dependentnya ini, yaitu artinya di sini the dan morning, ini ada sebuah jalur, artinya ke the, dari prefer ada jalur prefer flight the, ke morning dari prefer flight morning, seperti itu. Artinya di sini adalah projektif, ini projektif, ini juga projektif karena di sini headnya yang ini ya, busur ini headnya, ini dependentnya ya, ini antaranya di sini, ini ke sini kan juga ada ya, seperti itu. Jadi ini semua busur-busur di sini adalah projektif. Ini contoh yang tidak projektif, di mana dari contohnya di sini dari flight ke west, di mana dari head ke dependentnya. Jadi busur ini tidak projektif karena
dari flight ke this ini tidak ada jalur dari sini start ke sini, ini nggak bisa masuk ke sini ke this contohnya. Nah ini ditandai non projective itu ya. Non projective itu ditandai dengan adanya crossing ini, crossing di sini. Kemudian non projective bukan berarti itu salah ya. Non projective itu hanya menandakan bahwa itu yang itu pengertian projective tadi ya, bahwa dia tidak bisa masuk ke atau diindikasikan dengan adanya crossing. Tapi bukan berarti itu secara grammar salah. Ada bahasa-bahasa yang mengizinkan yang crossing, seperti bahasa Inggris, meskipun tidak banyak juga mengizinkan crossing. Contohnya yang tadi, yang ini juga benar secara bahasa, tapi ada crossing. Hanya nanti kan kita lihat secara proses parsingnya itu jadi lebih rumit, ya, lebih rumit. Ya ini contoh kalau diperlihatkan dengan dependency, ada crossing di sini. Kalau dengan representasi seperti ini, kalau direpresentasikan dengan konstituensi, yang ini konstituensi, ini juga artinya crossing. Kalau dengan konstituensi artinya kita lihat bahwa sebuah frase ini pecah, gitu ya, pecah. Jadi seperti misalkan kalau frase itu adalah kan laptop hitam, ya kalau di sini frasenya jadi mecah, yang satu di sini maksudnya tersplit seperti ini, ya, ya. Jadi ya secara bahasa, secara tata bahasa ada bahasa yang mengizinkan banyak crossing, ada yang bahasa yang sedikit crossingnya, termasuk bahasa Inggris relatif sedikit crossingnya. Ya, dengan adanya non projective yaitu dengan crossing tadi, itu parsing menjadi lebih kompleks ya, sehingga untuk proses parsing kita akan bahas di sini, yaitu ada dua yang awal, yang lebih awal dalam penelitian untuk parsing adalah yang transisi, itu tidak bisa menanganin crossing. Sedangkan kalau yang lainnya nanti akan kita bahas, itu graf itu bisa. Ya, ini untuk yang non projective, proses parsing jadi lebih kompleks. Ya, jadi lebih kompleks saja, bukan grammarnya yang salah, tapi jadi proses parsingnya aja yang lebih kompleks. Ya, ya kita sudah untuk introduction, untuk dependency relation, untuk formalisme, kemudian ada tree bank. Ya, tree bank ini ada tree bank itu seperti halnya bank, seperti bank darah gitu ya. Ini adalah bank pohon. Ada bank darah, bank mata, misalkan itu untuk donor mata. Kemudian ada bank pohon dependensi, bank pohon dependensi ya. Ya, tree bank ini adalah bank pohon-pohon, di mana ini adalah artinya kumpulan pohon ya, kumpulan banyak pohon atau dataset kumpulan pohon istilahnya gitu ya. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk ya seperti halnya kalau kita mengumpulkan atau membangun dataset ya, di sini digunakan untuk proses evaluasi, terutama adalah proses learning, yang sekarang banyak proses learning ya, di samping juga untuk keperluan yang lain, tapi kalau untuk komputasi salah satu yang utama adalah nanti untuk proses learning, yaitu untuk data training dan testingnya. Ini udah cukup lama, tahun 90-an, di mana sebenarnya proses learning itu belum begitu populer, tapi sudah mulai dirintis untuk berbagai keperluan, yang awalnya dengan pohon konstituensi dulu, kemudian baru menyusul tree bank untuk dependensi. Jadi kumpulan-kumpulan pohon-pohon itu masing-masing dibuat, bisa baik itu konstituensi atau dependensi, bisa dibuat secara manual, fully manual, secara manual penuh, atau semi manual. Semi manual itu maksudnya
dibuat dulu secara otomatis dengan parser otomatis, kemudian diperiksa secara manual oleh ahlinya, kemudian diperbaiki gitu ya. Kemudian untuk dependensi sendiri, karena konstituensi itu udah ada biasanya untuk sebuah bahasa, maka bisa juga dikonversi dari pohon konstituensi, meskipun ada juga kelemahannya ya. Kelemahannya salah satu yang utama adalah kalau dari konstituensi ini tidak menghasilkan crossing ya. Ini contoh konversi dari pohon konstituensi seperti ini ke dependensi, di mana secara kasarnya adalah ini adalah konstituensi, di mana ini adalah kalimatnya. Lincoln will join the board as a non-executive director November 29. Ya. Ini adalah kalimatnya, kemudian dibuat pohonnya, konstituensi, kita lihat, ini ada frase-frase-frasenya. Nah, bagaimana dibuat menjadi seperti ini? Yaitu dengan cara utamanya adalah dicari mana yang head-nya untuk frase ini. Kalau ini satu, ya ini Lincoln aja. Kemudian ini ada frase NP, ya NP antara the dengan board, ya the dengan board, misalkan the dengan board itu adalah board, ya the dengan board, karena NP noun phrase ini adalah noun-nya, biasanya noun-nya kan yang ininya head-nya noun-nya, jadi ini dituliskan board, di sini kurung board, ya dikurungkan board sebagai head-nya. Kemudian di sini misalkan yang bawah dulu ya, a non-executive director, seorang direktur non-eksekutif, ya. Dan ini adalah seorang direktur non-eksekutif adalah frase nomina. Frase nomina yang nominanya adalah yang direktur. Seorang direktur non-eksekutif adalah seorang direktur. Nah, sehingga di sini adalah direktur. Dan seterusnya, sehingga ini juga dituliskan di sini dan semua dituliskan frase-frase ini head-nya yang mana. Nah, kemudian dituliskan di sini head-nya ya. Ini misalkan ini contohnya ya di sini ya. Non-executive director, kemudian ini director, artinya di sini non-executive, di bawahnya tidak diulangi lagi direktur lagi. Kemudian di sini ini direktur S non-eksekutif, seperti itu ya. Secara kasarnya seperti itu. Jadi dikonversi dari pohon konstituensi ke dependensi. Kemudian berikutnya kita bagaimana caranya membuat pohon. Ya. Jadi bagaimana caranya membuat pohon. Mungkin sebelum ke situ ya, mungkin tadi saya terlewat ya. Jadi parsing itu kalau kita untuk bahasa pemrograman saya kira itu kan ada proses parsing ya. Parsing itu atau lebih lengkapnya sintaks parsing. Jadi kalau kita membuat sebuah statement, sebuah kalimat dalam sebuah bahasa, misalkan kita bahasa pemrograman lah, membuat statement kemudian di interpret atau di compile atau dicek, artinya dicek kalau tidak menghasilkan pohon, meskipun ya pohonnya itu disembunyikan, kita nggak diperlihatkan ke kita karena kita juga nggak perlu pohonnya. Artinya kalau parsingnya error, itu tidak bisa menghasilkan pohon, itu artinya kalimatnya salah. Demikian juga kalau kita menggunakan misalnya ada parser bahasa Inggris kemudian tidak berhasil di parse, itu artinya bahasanya secara grammatical, secara dependensi grammatical, misalkan dependensi itu harus salah. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi ada dua cara. Yang pertama membuat pohon adalah parsing yang berdasarkan transisi, berdasarkan graf. Ini adalah ada istilahnya, ada oracle, nanti akan kita lihat. Ini oracle itu adalah intinya sebenarnya classifier, klasifikasi ya, klasifikasi di machine learning ini adalah klasifikasi. Ya, bagaimana salah satu intinya dia adalah klasifikasi sebenarnya, tapi klasifikasi ini tidak bisa digunakan langsung, harus ada trik yang menggunakan transisi. Ada menggunakan nanti fitur-fitur, kemudian salah satunya adalah menggunakan neural. Tidak harus neural, tapi ini salah satu contohnya adalah neural untuk klasifikasi, classifiernya. Kemudian
Juga nanti ada lebih lanjutnya advance, di mana yang kalau tidak advance nanti ini adalah greedy. Akan kita lihat transisinya itu greedy, maju ke depan satu, maju ke depan satu yang terbaik. Kalau advance itu tidak greedy, menggunakan beam search, ada alternatif untuk pilihan ke depan satunya. Secara garis besar, ini untuk parsing, proses parsing untuk dependency yang menggunakan transisi adalah seperti ini konfigurasinya, di mana ini adalah inputnya, ya, kata W itu adalah kata word, kata 1, kata 2, kata 3, dan seterusnya. Jadi ada rangkaian kata-kata, misalkan sebuah kalimat di sini yang akan kita parsing. Kemudian dihasilkan nanti relasi-relasinya. Relasi, ingat lagi, relasi itu adalah antar dua kata, di mana ini berarah. Arahnya ada dua jenis, ke kanan atau ke kiri. Ya, ini arahnya itu ada dua jenis saja, ke kanan atau ke kiri saja. Ya, jadi di sini adalah inputnya, ya, input buffer yang nanti dari rangkaian kata-kata dimasukkan ke sini, kemudian dihasilkan ke sini. Nah, ini kemudian ada stack-nya. Ini stack, ya. Ini stack, ya, kita sudah ketahui tumpukan, ya. Kemudian ini parsernya itu sendiri. Parser yang intinya adalah Oracle. Oracle ini adalah classifier, sebenarnya artinya yang cerdas. Ya, tentunya memilih yang left, mau left, antara W, antara pasangan W mana dengan W mana, mau memanah ke kiri, atau memanah ke kanan, atau tidak memanah, shift. Shift itu artinya masukin lagi ke sini, isi lagi stack dari buffer di sini. Jadi di sini memasukkannya dari sini ke sini. Kalau seperti bahasa Indonesia kan nulisnya dari kiri ke kanan. Kemudian stack ini yang paling atas, yang dimasukkan dari atas, keluarnya dari atas juga, ya. Jadi kemudian di sini yang kita lihat parser ini Oracle. Kemudian di sini buffer itu intinya sebenarnya di sini adalah yang paling kiri, mau di shift di sini yang satu persatu. Kemudian dibuat relasi, artinya relasi itu biner, artinya stack yang paling atas dan bawahnya, S1 dengan S2. Apakah mau di left atau mau left, panah kiri atau panah kanan, atau shift dari sini, shift di sini, geser sini. Ini adalah parser dasar yang berdasarkan transisi, ya, di mana di sini melihat dua elemen yang teratas dari stack, ya, di sini, ya, karena ini dua saja, biner. Kemudian juga kalau di sini dari satu, ya. Kemudian Oracle itu adalah yang classifiernya. Oracle itu apa? Ya, Oracle itu adalah seperti classifier, deep learning, atau SVM atau yang lain yang pintar dipelajari. Kalau istilah secara bahasa, Oracle itu sendiri, bahasa Inggris kata Oracle, itu kalau di kamus ini, ya, ini adalah orang yang dia itu bisa melihat, ya, melihat ke depan, atau dia pintar meramal, gitu, ya. Dia pintar meramal. Ya, dia pintar meramal. Artinya dia bisa memprediksi. Dia bisa memprediksi. Ya, kalau di kita dengan proses learningnya menggunakan datanya menggunakan tree bank. Ya, tree banknya juga tidak bisa langsung, harus ada tricky-nya dulu. Ini adalah step-stepnya di mana ini adalah ada stack, ada ini adalah buffernya. Word list itu adalah buffer. Ya, di mana asal usulnya atau aslinya adalah book me the morning flight, kemudian dikurangin satu, kalau di shift itu artinya dipindah ke sini, shift itu artinya pindah ke sini. Kalau right arch itu artinya dua yang paling atas ini di sini, ya, kalau stacknya. Di sini antara book dengan me, di right ini panah kanan, ini di shift, ini apa? Oh, ini right arch, kemudian ini right arch, kemudian ini adalah shift, ya, the-nya di sini, kemudian morning di shift di sini. Ya, ini adalah contoh step by step yang aslinya adalah ini atau ini, ya, ini dimasukkan ke buffer atau word list di sini. Kemudian dengan proses shift, yaitu dari word list ke stack, kemudian satu kata, kemudian right arch dan left arch, yaitu dua yang teratas dari stack di sini dihasilkan di sini, apakah ke kanan atau ke kiri, sehingga semuanya terbangun pohon seperti ini,
di mana salah satu yang penting adalah ini adalah biner, dan kalau sudah dipanah sekali tidak boleh dipanah yang lain lagi. Panah itu hanya sekali aja. Artinya dia dependen dari satu head aja. Ya seperti tadi saya kira di slide sebelumnya. Sehingga akhirnya dihasilkan himpunan relasi seperti ini. Himpunan relasi seperti ini kalau dinyatakan atau digambarkan dengan pohon seperti ini adalah seperti ini. Yang seperti itu, ini adalah yang transition base ya. Kemudian bagaimana membuat oracle ya. Oracle itu saya balik lagi ke sini. Oracle itu adalah ini. Kok tahu dia shift, kok tahu dia kemudian shift lagi, kok tahu dia red arch, kok tahu dengan shift. Nah ini kalau manusia yang tahu tata bahasa, melihat tata bahasa, oh ini harusnya bagaimana harusnya shift, harusnya red arch, harusnya seperti itu ya. Kalau secara manual orang yang tahu tata bahasa English dependency. Ya, dan itu tidak sederhana ya. Pengalaman kita waktu itu kita pernah punya project ya untuk konstituensi membuat pohon, ternyata tidak terlalu sederhana, perlu ketelatenan dan pengetahuan. Nah itu oracle yang musif, kemudian ke panah kiri, panah kanan itu yaitu oracle ya, parser itu oracle, yaitu artinya klasifikasi sebenarnya. Apakah milih shift atau red arch atau left arch ya. Itu dengan salah satunya yang populer sekarang yaitu dengan pembelajaran. Pembelajaran artinya perlu ada data training. Data training artinya perlu tree bank. Dari tree bank ya, bank pohon-pohon ya, bahan pohon-pohon. Kemudian pohon itu tidak bisa langsung dihasilkan untuk sebagai data training. Nanti akan kita lihat, yaitu perlu dengan menghasilkan himpunan fitur ya, yaitu dengan cara mensimulasi atau memproses ulang parsing dari pohon dependensi yang telah ada. Saya balik lagi slide ke sini. Jadi kita sudah mempunyai banyak pohon seperti ini di tree bank ya, tree bank banyak pohon seperti ini. Tapi pohon seperti ini tidak bisa digunakan secara langsung, tapi harus disimulasikan sehingga dihasilkan seperti ini. Ya, kalau udah dihasilkan pohon seperti ini, seperti di reverse kan, reverse engineering. Jadi ini sebenarnya udah ada, tinggal disimulasikan atau proses ulang lagi jadi seperti ini, sehingga nanti kan kita lihat bahwa ini adalah kelasnya. Sehingga diperlukan untuk data training, data testing, di mana sudah kita ketahui, kita sudah pelajari untuk supervised learning itu sebenarnya adalah mapping antara data dengan labelnya atau himpunan fitur ya. Himpunan fitur yang himpunan fitur itu data itu direpresentasikan dengan himpunan fitur dan labelnya. Di mana label di sini adalah label kelasnya adalah shift, right arch dan left arch ya. Ya contohnya misalkan, dan himpunan fitur itu bisa juga itu diambil dari konfigurasi yang dimana ada stack, dimana stack itu terutama adalah stack yang dua pertama yang paling atas ya, kemudian dari buffer yaitu kata yang paling kiri, kemudian mungkin juga relasi yang dibangun, yang sudah dibangun. Itu bisa katanya atau postnya atau lemanya. Jadi kita lihat balik lagi ke sini. Jadi kalau kita akan menebak di sini misalkan, kita belum tahu ini pohon ini, kita mau menebak ini apakah di step ini right atau left ya. Ini kita bisa dari fiturnya tadi itu adalah ini, kemudian ini satu, kemudian mana yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ini adalah fitur-fitur, dan juga bukan hanya kata-katanya saja, tapi mungkin postnya, part of speech-nya ya, part of speech-nya ya. Ya, jadi fiturnya mana tidak bisa langsung dari pohonnya itu, tapi di re-engineering istilahnya mungkin gitu ya. Ya, ini contohnya. Jadi ada S itu stack yang satu, stack yang kedua, jadi dua stack yang paling atas. Baik itu W itu adalah kata atau postnya, yang bisa stack di postnya atau tadi lemanya ya, mungkin lema juga bisa, atau kata dasarnya lema itu. Kemudian ini kan pasangan,
atau mapping antara fitur dengan kelasnya. Op itu adalah operasi transisi atau kelasnya. Ya, jadi ini adalah yang tadi. Ya, ini dengan kata yang lain. Ya, ini adalah yang tadi yang seperti ini. Ya. Jadi kalau di sini diprediksinya apa? Sampai di sini diprediksinya apa? Sampai di sini prediksinya apa? Jadi ini adalah oracle. Ini adalah classifier di memprediksi ini. Ya. Ya, kemudian classifier itu bisa juga dengan salah satu pendekatannya adalah dengan neural ya. Dengan neural di sini. Ini adalah dengan neural di mana kita lihat ini adalah di transisi ya. Jadi ini kita masih menggunakan transition ya. Jadi oracle-nya, classifier-nya dalam hal ini neural menggunakan transition, di mana transisi itu konfigurasinya di sini ada input buffer, ada stack, ya terutama di sini adalah diambil yang paling kiri input buffernya, dan stack itu dua paling atas yang diambil sebagai inputnya. Nah kemudian ini sebagai prediksinya ini adalah klasifikasi memilih left art, left art, yaitu biner, dan ada ini artinya ada panahnya, ya ada arahnya. Kemudian konteksnya di sini ini adalah kalimatnya, ya kalimat yang di sini ini konteksnya dimasukkan ke sini, artinya ini dibuat gini, artinya sebenarnya ini input layernya, kemudian ini sebuah satu jenis neural network, dan kemudian classifier memilih salah satu kelasnya dengan distribusi probabilitas yang terbesarnya dengan soft fact misalkan, ini dipilih yang mana yang ya. Ya, jadi kalau black box di sini, katakan ini black box, yang penting inputnya adalah ini dan ini dan ini. Kemudian juga bisa saja ini bukan hanya kata ya, tapi tadi bisa pose, part of speech-nya, atau lemanya. Ya, ya. Kemudian tentunya ini di training dulu ya, di training dengan data training. Data training itu artinya himpunan inputnya juga seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mempunyai tree bank itu harus diformatkan menjadi seperti ini dulu. Ya. Ya, sama seperti kalau kita memprediksi, formatnya seperti ini. Kemudian waktu training juga formatnya seperti ini untuk learning ini. Learning oracle-nya ini. Ya, di mana oracle di sini adalah neural network. Ya. Ya, seperti itu ya. Karena ini adalah transition based sehingga konfigurasinya adalah seperti ini. Konfigurasi itu artinya konfigurasi untuk di luarnya ini ya, di luar arsitekturnya classifiernya ini adalah inputnya dan ini apa saja di sini, dan inputnya dan keluarannya. Ya, kemudian untuk advance ini dalam kesempatan ini tidak saya terangkan. Kalau ingin lihat yang di video yang secara lebih detailnya lagi, tapi pada intinya adalah kalau yang standar yang tadi yang sudah kita bahas itu menggunakan greedy. Greedy itu artinya seperti ini. Kalau seperti ini shift, udah pokoknya nggak bisa di undo lagi. Udah kalau shift ini step berikutnya shift, Kalau dengan kondisi seperti ini left alt, kondisi seperti ini shift dan seterusnya. Tidak ada alternatif yang bisa balik. Kemudian ternyata kurang bagus, kemudian jalurnya balik dulu sedikit, maju lagi. Ini adalah seperti ini, tidak alternatif. Nah kalau advance itu ada alternatif, tidak greedy, yaitu dengan beam search ya. Dengan beam search itu artinya dengan mencoba alternatif mana dipilih yang terbaik, dan bahkan mungkin bisa ya ada alternatif lagi. Kemudian ada transisi yang kita bahas, bagaimana membuat pohon. Yang ini kelemahannya salah satunya adalah kalau ada crossing. Padahal sebuah bahasa mungkin dia ada crossing karena grammarnya mengizinkan crossing ya. Jadi crossing itu bukan berarti grammar error, tapi memang dia membolehkan crossing, dan untuk transisi ini sulit atau ya ini perlu ya pada intinya sebenarnya tidak bisa ya standar yang menggunakan transisi, sehingga menggunakan graph ya, menggunakan graph. Ini menggunakan graph ya, grafnya graf berarah. Kemudian di sini ada bobot ya, berbeda dengan yang transisi tadi. Di sini ada bobotnya ya, di mana bobotnya itu artinya memberi skor ya. Jadi skor itu adalah di relasi
ya, karena kita akan memilih relasi yang dipilih mana. Akan kita lihat setelah ini ya. Untuk setiap busur itu dibuat skornya, diberi skornya, dihitung skornya. Kemudian kalau proses pembelajaran yaitu dengan menghasilkan skor. Jadi kalau seperti tadi ada machine learning itu kalau tadi itu dengan klasifikasi, kalau di sini adalah menghasilkan bobot, ya, bukan memilih kelas shift atau ke kanan atau ke kiri, busur kanan, busur kiri, tapi dengan bobotnya. Ya, jadi seperti ini. Ini ada kata kalimat yang sederhana. Book that flight. Kita lihat dulu yang bulat-bulat ini dulu aja ya. Book that flight. Book that flight. Ini kemudian kita perlu tambah satu bulat satu lagi, yaitu root. Ya, root. Root ini dimasukkan, dicoba semua kemungkinan. Root. Pokoknya ini semua ke semua. Ya, ini juga book itu bisa ke that, book itu bisa ke flight, that itu bisa ke book, that itu bisa ke flight, flight itu bisa ke that, flight itu bisa ke book. Kemudian diberi bobot, ya seperti halnya misalnya, contohnya kalau mirip seperti yang mungkin mirip seperti ini adalah neural network, ini adalah diberi bobot inisial dulu, ya. Diberi bobot inisial misalkan seperti itu. Tapi ini adalah intinya diberi bobot. Ya, kemudian nanti akan kita lihat ini prosesnya, langkah pertama, misalkan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Ya, kita ke yang terakhir dulu, hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini. Nanti kemudian dengan bobot-bobot itu dipilih bahwa ternyata bobot yang paling besar itu yang biru yang ke sini. Jadi root itu kemana? Root itu adalah ke book. Ya, jadi atau book ini book ini paling besar dari mana? Book ini terbesar dari root di sini. That itu dari flight, flight itu dari book. Ya, jadi ditentukan yang terbesarnya ya. Ditentukan yang terbesarnya, yang masuk ke book itu yang terbesarnya mana? Yang masuk ke that itu yang terbesarnya, karena masuk yang terbesarnya mana, flight itu yang masuk terbesarnya mana. Sehingga di sini misalkan tanpa kita lihat skornya, ini misalkan yang terbesar itu adalah yang biru-biru ini, sehingga kita yang tidak biru kita delete. Ini jadi pohon, ya, jadi pohon. Nah, ini kita lihat seperti ini contohnya. Misalkan seperti ini, ya ini ada bobot. Ini ada bobot. Ini book ini ada 12 ya. Kemudian book ini dari sini ada 6 ya, book ini di sini ada 5. Kemudian ini adalah book itu dari root. Oke. Ya, kemudian satu panah masukkan, kemudian root itu harus hanya ke satu aja. Kemudian that ini ada 4 ya. Yang dari sini that itu ada dari 7 ya. Kemudian Z ini 5 dari sini. Yang terbesar adalah 7 di sini. Ini yang biru ini. Kemudian flight ini dari root ini 4. Flight ini dari book ini 7. Ya, flight ini dari Z ini 8. Paling besar 8. Jadi yang biru-biru sekarang kita lihat ini adalah biru ini, biru sini ke sini. Untuk root itu harus 1. Dan kebetulan ini benar udah nggak masalah ya ke book di sini. Nah, kemudian yang jadi masalah di sini adalah ini nggak boleh cycle di sini ya, nggak boleh cycle. Ya, di sini bobot ini sebenarnya nggak begitu penting dalam arti nilai mutlaknya nggak penting. Yang penting adalah relatifnya. Kalau masuk ke sebuah simpul mana yang terbesar. Jadi nilai mutlaknya nggak penting, yang penting relatifnya. Oleh karena itu, ini ada cycle itu coba diselesaikan dengan supaya tidak cycle. Ya, tidak cycle itu artinya ini kemudian yang 8 ini kemudian ternyata tidak dipilih. Yang dipilih adalah dari sini. Meskipun ini 7, ini 8 ke flight, nanti dipilih yang ke sini. Itu bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenolkan di sini, mengenolkan yang cycle ya. Mengenolkan cycle artinya 8 dikurangi 8. Ini 8 dikurangi 8. Yang masuk ke flight
Ini yang angka-angka di sini adalah yang maksimalnya ya. Yang book bawahnya 12 ini adalah yang tanah masuk yang skor maksimalnya. Yang 7, 8 ini maksimalnya. Ini oleh karena itu yang cycle ini masalah sehingga dijadikan 00. Artinya kalau yang masuk ke flat dikurangi 8 karena maksimal 8 di sini dikurangi semua 8. 4 dikurangi 8 minus 4. Ya. Kemudian yang masuk dari ini 8 kurangi 8 0 kan, yang ini dinolkan. Kemudian 5 dikurangi 8 kok 5. Sebentar. Oh ya, masuk yang 7 ya, Mas ya. 7 yang masuk ke flat kurangi 8 minus 1. Seperti itu. Jadi dikurangin yang masuk ke sebuah simpul, dikurangin yang terbesarnya di sini. Sehingga dihasilkan seperti ini angka-angkanya. Angka-angkanya berubah. Ya, tidak masalah berubah. Yang penting kan relatifnya. Kemudian yang menjadi masalah ini cycle-nya dijadikan satu simpul Z flat disingkat TF, Z flat disingkat TF. Ini panah-panahnya masih tetap sama seperti ini. Kalau Z flat itu ada yang masuk ke Z dan flat ada minus 4 dan minus 3, tetap ada minus 4, minus 3 tetapnya. Nah, kemudian kita dicari yang maksimal masuk ke book 0. Maksimal masuk ke TF 1. Ya, masuk ke TF 1. Nah, 1 ini, yang 1 masuk ke TF ini 1 kan? 1 ini sebenarnya asal usulnya kan, minus 1 ya maaf. Minus 1 ini kan ini. Sebenarnya minus 1 itu masuk ke flight. Ya, oleh karena itu dibuka lagi, di sini TF-nya, Z flight-nya dibuka lagi, menjadi 2 lagi. Nah, sekarang yang minus 1 ini jadi ini. Ya, ini kemudian di-delete. Ya, saya kira seperti itu ya. Ya, jadi minus 1. Mengapa minus 1 itu ke flight? Ya, mengapa minus 1 flight? Karena asal usulnya ini dari flight di sini. Mengapa yang dipilih minus 1? Karena yang menuju TF yang paling besar itu adalah minus 1. Sehingga ini bisa dibuka, sehingga ini tidak cycle lagi. Ya, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian, ini adalah prosesnya tadi ya, prosesnya seperti itu. Nah, kemudian di sini salah satu pendekatannya adalah yang menggunakan neural, yang berbasis neural. Artinya berbasis neural itu adalah skor, graph based skor, menghasilkan skor antara head dan dependennya. Semua kombinasi head dan dependennya, head dan dependent, head dan dependent, head dan dependennya, ya, head dan dependent, kemudian dipilih skor yang skornya ya, skor intinya di sini adalah skor, bukan klasifikasi. Kemudian yang terakhir dan evaluasi dan summary. Evaluasi itu bisa menggunakan akurasi itu benar atau salah. Recall atau precision. Recall dan precision itu pasangan biasanya ya. Bisa exact match. Exact match itu apakah sebuah kalimat itu benar dibuat pohonnya. Kalau ada salah sedikit, salah gitu ya. Meskipun banyak benarnya, tapi ada salah satu busurnya yang salah, misalkan arah busurnya, pasangannya salah, pasangan kalimatnya, katanya salah, ya salah. Kemudian exact match, ini pesimistik ini ya, approach-nya ya, jadi karena exact yang harus sempurna ini terlalu ketat ya, oleh karena itu bisa juga akurasi itu berbusur ya. Berbusur itu bisa dilihat labelnya, apakah labelnya benar atau tidak. Kalau ada labelnya, end subject, benar nggak end subject dalam prediksinya, ya, end subject dalam prediksinya ya. Nah itu label atau yang unlabel, ini maaf ya, unlabel, ya, bisa dengan akurasi, dengan recall precision. Recall precision itu artinya ini kalau recall precision itu dilihat saya kira, atau mungkin tidak usah saya
atau saya jelaskan lagi secara sebentar sekali aja ya. Recall precision itu ada prinsipnya adalah seperti ini. Jadi seperti misalkan ada 3 di sini ya, di sini 3 di sini 3 not. Ya di sini misalkan seperti ini. Ya. Ya, recall precision itu seperti ini. Kemudian untuk misalkan untuk yang sederhana, lebih gampangnya menerangkan mungkin yang label aja. Yang label di sini misalkan subjek, di sini ada objek. Ya. Nah sekarang misalkan recall ya, recall untuk yang subjek, untuk berlabel yang subjek ya, recall itu adalah jumlah yang subjek, jumlahnya, bahwa itu adalah jumlahnya, yang pembaginya 1 ya. Ini contohnya 1 ya, mungkin contohnya kurang bagus, cuma 1. Contohnya kurang bagus ya sebenarnya. Ini adalah jumlahnya. Kemudian di sini adalah yang benernya. Jadi di sini adalah true positif ya, mungkin kalau istilahnya adalah true positif. Kemudian di sini adalah true positif, kemudian plus di sini, atau bukan seperti ini, mungkin ini aja. True positif bagi dengan yang total subjek ya, total yang label tersebut, total yang label tersebut ya. Total yang label tersebut adalah true positif dibagi dengan false ya. Sebenarnya positif artinya negatif, false negatif itu. Ya mungkin seperti itu, atau saya kira bisa dilihat di, mungkin saya sudah pernah memberitahu ya, mungkin di ini secara panjang lebar sudah pernah saya berikan contoh dengan cara yang lain ya, yaitu dengan recall precision. Mungkin saya kira sudah pernah saya sampaikan di sini. Ini bentar ya. Oh iya, maaf ya, lupa naruhnya ya. Atau saya beri penjelasan sedikit meskipun tidak sama persis untuk ini ya, mungkin ya saya evaluasi ya, recall precision ya, recall precision recall precision misalkan di sini ada ini aja, nggak usah pakai subjek objek tapi pakai ABC ada. Ini misalkan gini aja, ini adalah seperti ini, misalkan katakanlah seperti ini ya, ini gini ya, misalkan katakanlah ya, oke. Ini adalah A, misalkan A, supaya ini A dan ini A ya. Ini B, jenis relasinya ya. Nah sekarang untuk recall dan precision ini dimulai dari recall precision itu adalah per label. Recall untuk A, kita A saja yang lebih bagus ini karena 2. Recall untuk A, recall untuk label A. Recall untuk label A ini adalah total label A yaitu 2 ya. Kemudian yang benar, yang true positif, yang benar, misalkan yang ini adalah benarnya seperti ini. Kemudian yang nebaknya, misalkan nebaknya adalah ini benar. Yang ini benar ya, karena di sini benar. Ya, kemudian di sini misalkan sederhananya saja, di sini adalah nebaknya di sini
misalkan cuma satu ini aja, artinya ini adalah 1/2 kalau seperti itu. Kemudian kalau nebaknya A-nya adalah di sini, ada lagi satu lagi di sini. Kalau nebaknya satu lagi di sini A juga, recall-nya tetap 1/2. Recall-nya tetap 1/2. Ya. Ya, karena di sini adalah totalnya 2, yang tertebaknya 1 di sini. Kalau precision-nya di sini, precision untuk A di sini, precision-nya adalah di sini adalah kalau seperti ini ya, di sini adalah ini adalah benar ya. Kemudian yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Artinya di sini ini apa? Kalau kita precision di sini, kalau ini total yang ditebaknya itu adalah 2, ini kan A-nya 2 ya, ini tebaknya 2, A2, karena tebaknya 2, di sini adalah 2 juga. Kemudian yang benar ini adalah 1/2 juga, ya. Tapi kalau nebaknya di sini nggak pakai ini, ya, nebaknya nggak pakai ini, ya ini artinya ini 1/1. Kalau nebaknya nggak pakai ini, nebaknya cuma satu aja ini aja nebaknya hanya ini aja. Artinya presisinya 100%. 100%. Saya ulangi lagi. Kalau recall ini adalah pembaginya adalah total yang A. Label A, total label A. Total label A yang adanya 2. Kemudian yang atas itu adalah true positif yang benernya. Yang benernya misalkan ini. Mau nambah lagi yang ini, nambah lagi, nggak masalah, tetap 1/2. Tapi kalau presisi ini adalah yang bawah itu bukan total, tapi hasil jumlah prediksi. Ya, ini adalah kalau di sini membaginya adalah total real A, total real. Nah, kalau di sini adalah total prediksi pembaginya. Total prediksi bawahnya. Jadi kalau misalkan saya ulangi itu sebentar di sini, menghapus. Ya, kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini adalah total prediksinya 1. Kalau prediksinya total prediksi, berarti total prediksinya 1, yang diprediksi 1 juga benar, 100%. Tapi recall-nya adalah setengah ya. Tapi kalau misalkan yang diprediksi ini ke sini misalkan, kemudian ini A salah, berarti total prediksinya 2, ininya 1. Ini saya kira seperti itu. Penjelasan lebih detailnya ada di, mungkin sudah pernah saya sampaikan waktu itu ya, di playlist yang lain. Ya, kita lanjutkan untuk summary. Ya, summary untuk dependency base ya, jadi pohon dependensi, yaitu untuk sintaks ya. Jadi sintaks itu bisa konstituensi dan dependensi. Strukturnya itu struktur biner, busurnya relasinya biner ya antar 2 kata dalam sebuah kalimat ya. Ya, oleh karena itu untuk yang konstituensi itu tidak bisa langsung menunjuk dependensi ya. Mungkin saya bisa dilihat di sini. Kita lihat kalau konstituensi itu nggak bisa langsung menunjuk dependensi. Jadi ini konstituensi tidak bisa langsung menunjuk antar kata, itu nggak bisa ya. Jadi harus dilihat dulu antar kata, misalkan prefer dengan I hubungan, atau prefer itu dengan mana saja hubungannya. Nah, ini kalau prefer hubungannya dengan I dan flight. Kalau ini prefer dengan apa? Ini nggak bisa langsung kelihatan seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya ini strukturnya itu adalah head dan dependent ya. Mirip dengan yang di konstituensi, artinya ada head dan dependent.
Head itu adalah yang utama, dependent itu adalah istilahnya head dependent atau modifier-nya. Di mana di sini antar kata di dalam kalimat tersebut, kemudian dependensi itu mempunyai hubungan langsung antar kata ya, dan kemudian berguna untuk beberapa task untuk NLP, seperti misalkan information extraction, di mana information extraction ini information extraction itu salah satunya adalah relasi juga, nanti relasi, sehingga dependency parsing itu juga relasi, jadi ini membantu ya. Jadi information extraction itu salah satunya adalah relation extraction. Kemudian ada semantic parsing, jadi sama seperti ini, kalau ini sintaks, ini adalah semantics ya, semantic parsing. Kemudian question answering ya, question answering ini juga terbantu dengan ada dependency parsing ya, dengan adanya relasi-relasi, mana objeknya, mana subjeknya, dan lain-lain. Kemudian caranya membuat pohon yaitu dengan transisi, yaitu dengan yang standar itu menggunakan greedy, di mana itu menggunakan salah satu intinya menggunakan stack, yang kemudian dihasilkan struktur dependensi. Kemudian bisa juga menggunakan graph, yang di graph ini bisa mengatasi yang crossing tadi, yaitu yang non-projectivity, yaitu menggunakan maximum spanning tree methods, yaitu diberi skor-skor, tadi yang dipilih skor yang terbesar menggunakan teori graf ya. Kemudian baik itu yang berdasarkan transisi maupun berdasarkan graf, itu dasarnya itu sebenarnya adalah, atau intinya itu adalah sebenarnya machine learning yang supervised ya. Teknik machine learning supervised, yaitu klasifikasi atau scoring, yaitu semuanya supervised ya. Supervised itu artinya perlu data training. Data training itu artinya dengan skor. Skor itu artinya, atau data training itu artinya dengan tree bank ya, tree bank yang kemudian perlu dibuat yang training yang sesuai, baik itu menggunakan transisi maupun graf, artinya perlu ada kalau graf itu adalah skor ya. Yaitu dengan tree bank ya. Tree bank itu pada khususnya dependency tree bank ya, yang itu bisa dibuat secara langsung oleh ahlinya, anotator, ya, atau dengan secara otomatis dikonversi dari struktur fase. Kemudian evaluasi, bisa label atau unlabel, kemudian ada akurasi, ada recall precision, F1. Ya, seperti itu secara garis besar. Silahkan mungkin ada pertanyaan atau komentar. Kalau untuk lebih detailnya lagi bisa dilihat di sini ya. Silakan, kita ada pertanyaan. Saya stop record ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan bisa